Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan pada hari ini, ya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke ya, pada hari ini kita coba melanjutkan materi sinarizin dan kombinasinya dengan dimenhidrinat ya dengan HPTLC ya. Oke, Margareta, kira-kira ini obat apa nih? Obat apa nih, Margareta? Sinarizin, dimenhidrinat, obat apa, Margareta? Yang lain, ada yang mau berpendapat obat apa ini, sinarizin? Ya, Margareta, silakan. Tadi suara Bapak di saya itu putus-putus. Ya. Kalau sinarizin mungkin obat itu apa anti alergi. Histamin ya. Oke, kalau dimenhidrinat? Kalau dimenhidrinat saya kurang tahu Pak, belum cari tahu. Yang lain mungkin sudah ketemu? Dimenhidrinat. Silakan. Syafina mungkin ya. Izin Pak, apakah untuk obat mabuk di perjalanan Pak? Ya, antiemetik ya. Ya. Mual muntah gitu ya. Mual ya. Antiemetik. Ya, jadi hari ini kita coba akan melihat ya aplikasi dari metode ya. Salah satunya adalah HPTLC. Nah, untuk menetapkan kadar sinarizin yang dikombinasikan di dalamnya itu ada dimenhidrinat gitu di dalam sediaan itu ya. Oke, sebelumnya ya kira-kira ada nggak yang ingin berpendapat nih? HPTLC itu apa ya? Silakan. Jadi dalam perkuliahan juga kita akan menilai aktivitas ya. Jadi keaktifan ya. Kalau ada pertanyaan berinisiatif untuk menjawab semuanya ada penilaiannya ya. Ayo silakan, jangan ragu-ragu. Mungkin sudah belajar di analisis instrumen ataupun di mata kuliah lain ya, sudah pernah mendengar TLC, kemudian HPTLC. Silakan. Izin Pak, sinyal Bapak kayaknya agak kurang bagus ya, soalnya putus-putus. Putus ya. Ya, saya ulangi. HPTLC. Nah, HPTLC ada yang tahu? Boleh menjelaskan? Mungkin sudah belajar di analisis instrumen ataupun mata kuliah yang lain. Izin Pak. Ya, silakan. Trianisa. Oke, HPTLC itu sendiri kan High Performance Thin Layer Chromatography kan Pak. Nah untuk HPTLC ini tuh dia tuh lanjutan dari Thin Layer Chromatography Pak. Jadi dia tuh prinsipnya hampir sama dengan Thin Layer Chromatography atau kromatografi lapis tipis, cuman dia lebih perbedaannya itu ada di fase diamnya gitu Pak, sama penggunaan pelarutnya.
Bisa diceritakan nggak tuh bedanya gimana? Gimana? Bisa? Prinsipnya sama sih Pak, dia tuh menggunakan fase geraknya tuh nanti fase geraknya bermigrasi ke fase diamnya. Itu tuh tergantung dari kepolaran si fase geraknya Pak. Kepolaran si sampel yang ditotolkan ke itunya Pak, ke fase diamnya. Oh, yang membedakan antara TLC dengan HPTLC apanya berarti? Kalau prinsip pemisahannya kan sama tadi ya. Kalau ada HP-nya berarti HP itu apa artinya di sini? Ada HP di depannya. High performance, kinerja Berarti tinggi. apa yang menyebabkan dia menjadi kinerjanya tinggi gitu untuk TLC ini? Yang lain juga boleh ya, yang lain kalau sudah ketemu boleh sharing-sharing, berbagi kita dengan kita. Silakan, belum Izin, kita Pak. lanjut. Ya, silakan, boleh. Insan Kamil nih, silakan. Baik, mungkin kalau menurut saya kenapa high performance itu bisa bisa kinerjanya tinggi itu karena di HPTLC ataupun HPLC yang notabene-nya high performance itu pasti udah menggunakan instrumentasi Pak, sehingga nanti hasil analisisnya nanti juga lebih tinggi gitu, lebih presisi dan akurasinya itu lebih terjamin kayak gitu Pak. Oke. Jadi di sini adalah HPTLC itu high performance ya, thin layer chromatography. Jadi kromatografi lapis tipis yang punya kinerja tinggi lah gitu ya. Mungkin kita udah sering yang HPLC ya, tapi ini adalah HPTLC. Jadi ini merupakan suatu metode kromatografi ya, merupakan pengembangan dari TLC ataupun KLT ya. Nah, apa yang dikembangkan ya, yaitu fase diamnya ya, atau stationary phase-nya. Jadi fase diam itu kan biasa di plat ya. Plat KLT ya, ada silikanya ya di situ ya, kandungan macam-macam ya, atau ada kandungan yang lain ya. Nah, di sini platnya itu yang biasanya berupa plat dan dikerjakan secara manual. Nah, di sini fase diamnya itu tentunya dari instrumen gitu, seperti yang disampaikan temannya tadi, ada instrumentasi gitu kan. Nah, harapannya apa gitu? Tentunya prinsip kromatografi ini terkait dengan pemisahan ya. Berarti harapannya dengan HPTLC ini ya akan menghasilkan daya pisah yang lebih bagus ya, lebih tinggi gitu ya, lebih baik gitu kan. Nah, dilihat dari apa gitu? Bisa dilihat dari hasilnya nanti ya, pemisahannya lebih baik. Kemudian efisiensi waktu juga ya, dan juga biaya dan seterusnya gitu. Jadi dia memiliki keunggulan-keunggulan lah gitu ya. Jadi pengembangan dari TLC. Nah, salah satunya bisa digunakan untuk penetapan kadar dari cinarizin dan dimenhidrinat. Nah, maka kita coba lihat ini. Silahkan ya, seperti sebelumnya ya, untuk mendownload jurnal ini. Oke, yang pertama itu ya. Silahkan nanti untuk searching jurnal ini, kemudian bisa di-download. Sudah ya? Oke. Kemudian ini jurnalnya tentang metode HPLC ya, yang divalidasi ini ya untuk mendeterminasi secara simultan cinarizin dan dimenhidrinat yang dikombinasikan di dalam suatu bentuk sediaan lah seperti itu. Oke. Oke ya. Nah, coba kita lihat sedikit dari abstraknya.
Oke, mohon maaf ya, terputus ya. Masih terdengar suara saya? Ya, masih terdengar suara saya? Sekarang terdengar, Pak. Ya, tadi terputus ya. Oke, saya share ulang. Oke ya. Sampai di sini tadi ya. Jadi ini silakan nanti bisa di-download jurnalnya. Oke. Ini bisa di-download nanti jurnalnya ya. Kemudian coba kita lihat abstraknya. Nah, di sini kita lihat ya salah satu metode ya, metode HPTLC itu dia mudah ya, cepat, kemudian selektif. Lalu suara saya masih Putus ya, Pak. putus ya. Oke, lanjut ya. HPTLC ini suatu metode yang mudah, cepat, selektif ya, di mana ini dikembangkan metode ini ya untuk mendeteksi secara simultan ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah di sini disingkat CMZ ya, Cinarizin, dan DMH ini dimenhidrinat. Nah, tentunya yang dikombinasikan ya menjadi suatu bentuk sediaan ya yang memiliki dua zat aktif ini. Kemudian dari literatur yang ada ya, jadi di sini belum dilaporkan ya penggunaan TLC untuk uji campuran ini ya, oleh karena itu peneliti ini melakukan metode ini ya untuk mendeterminasi kombinasi dari dua komponen zat aktif tadi ya. Kemudian pemisahannya di sini ya dengan silika gel ya. Di sini ada silika gel 60F254. Nah, di sini tentunya kode-kode ini memiliki arti atau memiliki makna ya, yang tentunya sudah kalian pelajari apa artinya 60, apa artinya F ya, 254 ya. Dan di sini fase gerak yang digunakan adalah kloroform and heksan metanol dengan perbandingan yang bisa kita lihat. Nah, ini perbandingan volume ya. Kalau kita lihat berarti di sini perbandingan pelarutnya cenderung non-polar ya. Nah, kloroform di situ ya. Dan N-heksan metanolnya jumlahnya lebih sedikit. Kemudian pengukurannya dengan suatu alat densitometer ya. Nah, ini alat untuk mengukur sehingga KLT ini bisa digunakan untuk kepentingan kuantitatif gitu. Dan panjang gelombang yang digunakan di sini 254 dan 279 ya. Nah, kemudian tentunya metode ini divalidasi oleh peneliti
Di situ validasinya adalah linearitas, ya, range, presisi, akurasi, selektivitas. Kemudian diulangi. Metode ini divalidasi, ya, oleh peneliti, yaitu linearitasnya dan seterusnya, ya, sampai kepada LOD dan LOQ-nya, ya. Nanti kita lihat. Kemudian ada juga kurva kalibrasinya yang dibuat dalam rentang konsentrasi seperti yang bisa kita lihat di sini. Kalau CNZ itu 50-400, ya, mikrogram, kemudian DMH-nya itu 50-500, ya. Itu rentang konsentrasi yang dibuat untuk kurva kalibrasinya. Kemudian koefisien korelasinya di sini, ya, lebih dari 0,998, ya. Kalian sudah lihat kemarin, ya, di mungkin di guideline ICH, ya, berapa koefisien korelasi, ya, standar. Nah, di sini artinya sangat bagus, ya, memenuhi standar yang diinginkan. Kemudian LOD-nya juga bisa kita lihat di sini, ya, dari hasil validasi yang ditetapkannya seperti itu. Maka kesimpulan dari abstrak ini, ya, dari penelitian ini adalah bahwa kedua analit, ya, yaitu CNZ dan DMH itu dapat dikuantifikasi dengan baik, gitu. Nah, berdasarkan penelitian ini, ya, kemudian juga artinya metode ini bisa digunakan dan sudah tervalidasi seperti itu. Nah, kita coba lihat, ya, di sini dari struktur, ya, bisa menggambarkan berbagai hal, ya. Maka di sini diawali dari struktur, ya, CNZ, DMH. Nah, bisa kita lihat di sini strukturnya yang di atas itu adalah cinarizin dan yang di bawah itu adalah dimenhidrinat, ya. Nah, kemudian, nah, ini dimenhidrinat. Jadi digunakan untuk mencegah mual muntah tadi, biasanya untuk mabuk perjalanan juga, ya, motion sickness, ya. Kemudian dimenhidrinat ini adalah garam, ya, dari dimenhidramin dan klortiofilin, ya. Nah, gitu. Jadi kemudian kita lihat lebih lanjut untuk eksperimennya. Di sini menggunakan TLC, ya. Ada silika gel aluminium plat, ya. Jadi plat yang digunakan ini dengan kode 60F254. Nanti kita lihat apa itu artinya, dan saya yakin sebenarnya semuanya sudah paham tentang kode-kode di plat ini, ya. Kemudian fase gerak yang digunakan ini, ya, kloroform heksametanol dengan perbandingannya yang bisa dilihat di sini di layar. Kemudian di scan-nya berdasarkan 3 panjang gelombang ini, ya, 220, 254, 279 nanometer, ya. Nah, ini adalah nilai log P, ya. Jadi perbandingan oktanol dan air. Nah, silahkan. Ada nggak yang bisa berpendapat? Mungkin Nurul, ya, Nurul Fauzia. Log P itu menandakan apa, ya? Menunjukkan apa log P itu? Kalau semakin besar log P-nya artinya apa, gitu? Kalau semakin kecil apa artinya? Apa itu log P? Gimana? Yang lain mungkin ada selain Nurul? Yang lain ada yang berpendapat? Log P. Afif mungkin? Emilia? Syafina? Ada yang ingin berpendapat? Log P, apa itu log P? Izin Pak, maaf kalau salah. Ya, silakan. Semakin besar nilai log P itu mungkin lipofilisitas nyawa obatnya semakin tinggi, Pak. Lipofilisitas itu artinya apa? Afinitas suatu senyawa terhadap fase lipid, Pak. Oh,
gitu ya. Ya karena ini kan perbandingan antara oktanol ya, suatu pelarut organik dengan air ya. Jadi semakin besar log P-nya ya berarti dia lipofilisitasnya tinggi ya. Nah, mudah dia terhadap lipid lah seperti itu. Nah, kalau kita lihat log P-nya di sini ya, dimenhidramin, theophylline, cinarizin ya. Nah, tadi kan kita udah lihat ya bahwa dimenhidrinat itu adalah garam dari apa tadi? Dimenhidrinat adalah garam dari dimenhidramin dan klortheophylline ya. Di dimenhidrinat ya gitu. Kemudian di sini masing-masing ada log P-nya, dimenhidramin ya, theophylline dan cinarizin, dan strukturnya di atas. Oke, ini kurang lebih kalau dilihat di panjang gelombang 220 ya. Maka ini adalah kromatogram HPTLC dari campuran ya. 200 mikrogram spotnya ya. Di situ CNZ dan juga ada 400 mikrogram spotnya itu DMH ya pada panjang gelombang 220. Maka ini penampakan kromatogram dari nomor 1 itu di penhidramin, kemudian nomor 2 itu klortheophylline, nomor 3 cinarizin ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di panjang gelombang yang lain, dia kan akan di-scan 3 panjang gelombang ya tadi ya. Nah, ini 254 ya. Nah, maka di sini ada perbedaan ya. Nah, di sini yang nomor 1 malah tidak terlalu tampak ya. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 bisa kita lihat perbandingannya. Yang nomor 3 ini lebih tinggi, yang sebelumnya ini kan justru nomor 2 yang lebih tinggi ya. Nah, kalau kita lihat di panjang gelombang selanjutnya, 279. Nah ini yang nomor 2 ya lebih tinggi dibandingkan nomor 3, lebih jauh ya. Nah itu jadi ada perbedaan kenampakan dari kromatogram ya berdasarkan perbedaan panjang gelombang yang dideteksi dari 3 panjang gelombang ini yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian, nah ini kurang lebih tadi kalau dilihat 3 panjang gelombang yang berbeda, bagaimana kenampakan dari kromatogram ya. Di panjang gelombang 220 di atas, kemudian 254 dan 279 ya. Nah, kemudian kita lihat theophylline. Nah, dia punya log P sesuai dengan yang dilihat tadi di awal ya. Nah, log P-nya ya, kemudian ini strukturnya ya, kelarutannya bagaimana. Nah, ini bisa kita lihat data-data ini di salah satu referensi, mungkin kalian pernah lihat Clark ya. Clark. Nah, mungkin nanti bisa dicatat ya, bisa di download ya. Jadi ada referensi Clark ya. Nah untuk melihat apa namanya identitas ya, salah satunya log P dan seterusnya. Oke, kemudian dimenhidrinat. Nah, dimenhidrinat itu tadi adalah garam dari 2 obat ya, dimenhidramin dan klortheophylline ya, yang diklorinasi ya. Nah, kemudian ini adalah struktur ya, kemudian data-data dari dimenhidrinat berdasarkan referensi yang bisa kalian lihat tadi ya di Clark. Ya, putus lagi.
Oke, sampai di mana tadi ya? Ini ya. Oke, masih terdengar suara saya ya? Konfirmasi dulu. Iya Pak, terdengar. Ya, oke. Ya, kemudian ini di Benhidrinat ya. Juga ada data-data. Jadi data-data itu bisa kita lihat dari referensi ya, log P-nya ya. Kemudian ini di Menhidramin dengan log P, PKA juga data-datanya ada di referensi tersebut ya. Kemudian Cinarizin juga ya. Nah, tentunya ya dari gambaran struktur itu ya yang membuat perbedaan ya ataupun penampilan dari kromatogram tentu ada hubungannya dengan panjang gelombang itu sendiri ya. Nah, kemudian ini adalah gambar tabel 1 ya, parameter dari determinasi campuran 2 senyawa tadi dengan metode HPTLC. Jadi ini adalah gambaran konsentrasi yang didapatkan ya, kemudian juga koefisien korelasi yang didapatkan. Ya tentunya sangat memenuhi syarat ya. Kemudian terkait dengan data presisi dan akurasinya juga demikian. Ketika dihitung ya dan dilihat tabelnya, ya di situ presisi dan akurasi gitu ya, akurat ya. Kemudian, nah kalau kita lihat ini adalah gambaran TLC secara konvensional kan ya, ada suatu fase diam, kemudian ada analit yang ditotolkan dan dia akan terpisah berdasarkan gaya kapilaritas ya. Dan untuk kepentingan kuantitatif ya, tentunya ada TLC scanner ya yang digunakan untuk membantu membaca ya hasil pemisahan tersebut ya, bahkan didapatkan kromatogram dan juga dilakukan perhitungan kadar ya. Jadi dia akan mendeteksi absorbannya gitu ya. Nah, ini kurang lebih ya proses kuantitatifnya ya. Jadi ada di scan ya. Nah, kalau kita lihat di situ, jadi bisa digunakan untuk kualitatif ya, bisa digunakan untuk kuantitatif. Nah, jadi ada dua kepentingan juga di situ. Jadi bisa dilihat kalau absorbansi ya bisa juga kuantitatif. Ya, atau melihat dari pola kromatogramnya ya. Kemudian ini adalah hasil penetapan kadar dari jurnal tersebut ya. Nah, ada nilai yang di nilai konsentrasi nominal value-nya dan ada juga yang found-nya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil penetapan kadar yang ditetapkan dengan alat HPTLC tersebut ya. Kemudian RSD-nya ya bahkan kurang dari sama dengan 2 ya, menandakan ketelitian ya. Oke, suara saya masih terdengar nih. Oke, sampai di sini tadi ya. Oke. Ini kemudian kita lihat selectivity-nya ya, selektivitasnya. Jadi di sini ada gambaran tumpang tindih spektra ya antara standar dan sampel dari CNZ dan juga DMH ya.
Nah, dilihat selektivitasnya. Jadi untuk menetapkan suatu senyawa gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada kemiripan ya. Jadi ini melihat kemurnian. Nah, dilihatlah ini tumpang tindih antara standarnya dan juga sampelnya. Nah, kalau kita lihat jurnal pembanding ya untuk kemurnian ya, kita bisa lihat juga pengembangan metode HPTLC untuk mendeterminasi ada suatu jurnal yang lain itu betametason dan dexchlorpheniramine maleat ya. Jadi ini suatu antihistamin juga ya dalam dosis dalam tablet ya, sediaan tablet. Nah, di sini ada juga tumpang tindih di panjang gelombangnya antara standar ya betametason itu ya BTMZ ya dan juga dexchlorpheniramine maleat ya. Nah, jadi itu ada gambaran tumpang tindih dari kromatogramnya. Jadi standarnya yang digunakan CTM, kemudian ada lagi standar betametason. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, nanti ketika ingin mendeteksi suatu senyawa apakah mengandung betametason ataupun dexchlorpheniramine maleat, maka bisa dilihat kemiripan kromatogramnya itu. Nah, jadi gambaran kemiripannya apakah mirip seperti ini? Kalau mirip berarti ya mengandung senyawa tersebut gitu ya. Nah, itu secara kualitatifnya begitu kan. Nah, ini kalau dilihat uji spesifisitas ya kemurnian betametason dan dexchlorpheniramine maleat berdasarkan kemiripan pola spektra UV. Nah, kalau di sini standarnya seperti gambar yang kiri, kemudian kita mendeteksi sampel ya. Ya, maka bisa kita lihat ya, mirip dengan standar ya, maka mengandung senyawa yang ingin dideterminasi seperti itu. Jadi dia mengandung berarti betametason ya dan juga dexchlorpheniramine maleat karena spektra kromatogramnya itu ya mirip ya. Oke, ini bisa kita lihat nih. Di sini ada standar ya, 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini kan bisa kita lihat itu adalah standar ya. Kemudian untuk sampelnya 1 dan 4. Nah, berarti 1 kita lihat pola kromatogramnya itu mengalami kenampakannya mirip dengan standar ya. Demikian juga yang 4 itu mirip dengan standar yang 3 ya. Nah, sehingga bisa kita lihat ya dari kemiripan spektra ini ya berarti spesifik gitu ya untuk mendeteksi analit ini. Oke. Nah, ini kalau dibesarkan ya. Ini ada 2 dan 3 itu adalah standar. Bisa ada nomor di sini ya. Kemudian 1 dan 4 itu adalah sampel ya. Sehingga dia mirip dengan standarnya. Berarti dia selektif untuk mendeteksi kemurnian dari analit ini ya. Ketika dibandingkan dengan standar. Oke. Demikian juga parameter-parameter yang lain dari jurnal itu ya juga akan diujinya robustness-nya ya. Kemudian ya seperti kemarin ya kalau robustness itu ada suatu plus minus ya berdasarkan persyaratan berapa selisih dari hasil uji kekuatan ini ya, kekuatan metode. Nah, ini kan dengan eksternal standar ya. Jadi metode ini dengan metode eksternal standar ya diaplikasikannya. Kemudian kalau ini dengan metode adisi. Nah, tentunya kalau metode adisi, metode eksternal standar ya, kalian sudah memahami di penetapan kadar apa perbedaannya ya antara eksternal standar ya, kemudian internal standar, kemudian metode adisi seperti itu ya.
tentunya antara TLC dan HPTLC dia punya parameter yang berbeda-beda ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar ini adalah perbedaan ketika dilihat masing-masing parameter antara TLC dan juga HPTLC. Entah dari partikelnya ya, atau dari jumlah sampel ya. Lihat HPTLC memiliki berbagai keunggulan ya, misalnya jumlah sampel lebih banyak ya. Kemudian kalau waktu runningnya lebih singkat, konsumsi pelarutnya lebih sedikit ya, dan seterusnya. Ini bisa dilihat perbandingan antara TLC dan HPTLC dari berbagai parameter. Nah, kemudian juga bisa dilihat bagaimana keunggulan yang lain ya. Jadi analisisnya cepat juga ya. Jadi hanya 15 menit HPTLC, kalau TLC mungkin bisa lebih lama ya, 45 menit ya. Kemudian lebih sensitif juga tentunya, meningkatkan sensitivitasnya dibandingkan dengan yang TLC klasik ya. Kemudian ini juga perbandingannya ya, kalau dilihat bagaimana hasil dari HPTLC. Kemudian prinsipnya kan secara umum tadi kalau TLC itu dia pemisahan berdasarkan gaya kapilaritas gitu ya. Jadi ada juga dikenal fase normal, ada juga fase terbalik, sama seperti kemarin HPLC. Jadi prinsipnya kalau kromatografi ya sama ya, ada fase-fase ini juga, ada reverse phase, ada normal phase. Nah, kalau ini pemisahannya berdasarkan polaritas senyawa ya dengan gaya kapilaritas. Kalau HPLC kemarin kan high performance ya, karena ada bantuan pompa ya, sehingga dia kinerjanya jadi tinggi gitu. Kalau KLT tradisional, jadi berdasarkan gaya kapilaritas ini. Kemudian dia termasuk salah satu jenis kromatografi planar ya. Nah, selain kromatografi kertas ya, TLC ini juga termasuk dalam planar kromatografi ya. Dan digunakan di metode analisis didasarkan pada planar ini ya. Kalau di USP ya kurang lebih 40%, di Japanese, Chinese nih lebih dari 80%. Jadi penggunaan juga cukup banyak ya. Kemudian jadi awalnya TLC sudah dikenal lama, kemudian dikembangkan ya HPTLC 20 tahun kemudian ya. Jadi ini adalah pengembangan dari metode TLC sebagaimana yang disampaikan tadi. Memang TLC ini metode kromatografi, teknik kromatografi yang kuno, namun sampai saat ini masih tetap populer ya. Nah, karena jumlah sampel yang dapat diidentifikasi secara kualitatif itu bisa secara simultan ya. Seperti ini contohnya. Jadi ini dalam satu kali running ya bisa langsung mendeteksi banyak sampel ya dalam satu kali running gitu ya. Ini misalnya 17 ya. Nah, jadi akan bisa dilihat ya pemisahan dari masing-masing sampel ini. Nah, itu. Jadi bisa secara simultan gitu. Sehingga dia masih bisa digunakan sampai saat ini ya, TLC itu sendiri ya. Nah, kemudian teknik pemisahan campuran senyawanya tentunya ada prinsip dia bergerak ke atas itu melewati lapisan tipis yang terdapat di fase diam itu ya. Nah, memang yang paling sering adalah silika gel yang kita kenal lapisan tipis yang ada di fase diamnya itu. Tentunya dia bergerak ke atas analit itu ya di bawah pengaruh fase gerak ya. Fase gerak ini biasanya campuran dari pelarut organik ya, tentunya dengan optimasi ya, dengan campuran yang diinginkan ya, yang diharapkan dapat didapatkan pemisahan yang baik ya. Nah, tidak tailing dan sebagainya. Kemudian dia bergerak melalui fase diam ya, tentunya ada pengaruh gaya kapilaritas ya. Nah, kemudian ini penggunaan KLT, ternyata KLT itu bisa digunakan untuk 3 keperluan ya. Bisa untuk identifikasi ya, bisa untuk kuantifikasi, bisa untuk determinasi ya. Nah, kalau untuk identifikasi, jadi parameternya yang digunakan umumnya adalah RF ya. Kemudian gimana mengidentifikasi?
satu senyawa itu ada atau tidak ya, dibandingkan nilai RF-nya umumnya. Kemudian bisa juga dengan senyawa pembanding ya. Kemudian ya ini sebagaimana keterangan yang bisa dilihat di layar ini ya. Jika mungkin juga bisa pakai penampak bercak. Kemudian jadi kita bisa bandingkan RF-nya itu dengan RF pustaka ya sebagai pembanding. Berapa RF-nya berdasarkan teoritis ya. Nah, kemudian bisa juga dikerok gitu ya, dikerok untuk mengidentifikasi secara fisikokimia. Jadi bisa nanti hasilnya dikerok. Kemudian bisa juga KLT itu selain identifikasi untuk preparatif ya. Nah, kalau ini biasanya platnya itu yang lebih tebal ya, fase diamnya yang lebih tebal. Kemudian bisa juga ada senyawa pembanding. Kemudian setelah pengembangan biasanya hasil pemisahan itu dikerok. Nah, kalau preparatif itu biasanya dikerok kemudian dilarutkan nanti ya, hasil elusinya itu kan dikerok ya, kemudian dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, kemudian di sini tidak disarankan untuk disemprot ya, karena nanti khawatir akan mempengaruhi, maka penampak bercak itu bisa digunakan UV ya, atau uap iod. Jadi dia tidak langsung bereaksi dengan reagen penampak bercak ya. Jadi ada berbagai macam kepentingannya. Selain itu tentunya kuantitatif juga bisa KLT. Jadi bisa dengan menotolkan senyawa pembanding ya yang sudah diketahui kadarnya. Kemudian bisa juga dihitung luas zona ya, intensitas dari sampel dan dibandingkan dengan senyawa pembanding itu. Kemudian dihitung intensitasnya ya menggunakan KLT scanner ya, atau bisa juga dikerok. Kemudian bisa diukur dengan spektrofotometer ya. Jadi bisa 3 kepentingan itu, dan ini gambaran kurang lebih tahapan analisis dengan KLT ya, mulai dari persiapan fase diam ya, kemudian pemanasan fase diam tentunya untuk mengaktifkan fase diam itu ya agar uap airnya bisa diuapkan sehingga dia nanti proses pemisahannya akan lebih baik ya. Kemudian tentunya fase gerak disiapkan, dijenuhkan ya. Kemudian ada preparasi sampel juga sampai sampel itu ditotolkan. Kemudian dikembangkan, dielusi, dideteksi, dan bahkan bisa dievaluasi kemudian ya spotnya ya, apa yang terbentuk di situ. Nah, pemisahan ini tentunya hal yang penting juga ya, karena prinsipnya di kromatografi itu adalah pemisahan. Jadi dia melewati fase diam dan fase gerak, ada dengan cara distribusi pemisahannya ya. Ini tentunya ada hubungannya dengan fase diam. Ya, kemudian ada juga adsorpsi ya, berdasarkan interaksi analit langsung dengan permukaan fase diam. Jadi adsorpsi itu interaksi dia di permukaan, beda dengan absorpsi, beda ya. Nah, ini perbedaannya mungkin kalian sudah pernah melihat, mendapatkan ya. Bedanya adsorpsi ya cuma nempel aja di permukaan ya, kalau absorpsi ya diserap ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran mekanisme pemisahan ya, ada adsorpsi ya, misalnya dengan silanol ya, kemudian partisi ya C18 ya, kompleks dengan membentuk kompleks misalnya AgNO3. Nah, ini adalah berbagai macam metode pemisahan. Kalau KCKT kemarin kan dengan partisi ya. Nah, misalnya dengan rantai panjang lipofilisitas. Jadi suatu rantai panjang senyawa yang nonpolar gitu ya, seperti C18. Kalau adsorpsi ini ya ada gugus fungsi polar ya, misalnya ada fase diam silanol. Nah, tentunya mereka akan terpisah nantinya. Oke, kemudian ada juga ya yang menggunakan dual chamber ya. Nah, kemudian ini adalah kode-kode yang tadi ada di jurnal ya. Apa sih yang dimaksud dengan silika gel 60 GF254 ya, atau G UV 254 ya. Kemudian ada juga silika gel 60 F, tidak ada G-nya ya, hanya F. Nah, kemudian atau silika gel 60 UV 254, ada juga yang GF366. Nah, itu apa sebenarnya maknanya? Tentunya kalian sudah tahu sebelumnya ya, hanya sekedar mereview saja. Jadi ini adalah silika gel ya,
tentunya 60 itu adalah 60 Armstrong ya. Itu adalah ukuran porinya, sementara G itu adalah CaSO4 ya sebagai pengikat. Kemudian F itu adalah bahan fluoresen atau fluoresen ya yang ditambahkan. Kemudian 254 atau 366 itu adalah panjang gelombang ya, eksitasi ya dari bahan yang ditambahkan itu untuk berfluoresen ya. Nah, itu artinya kemudian fluoresen atau fluoresen indikator itu sendiri ya bisa kita lihat definisinya dari sini ya. Kalau fluoresen itu senyawa organik ya, kalau fosforesen itu anorganik. Kemudian dan berbagai macam perbedaan lain yang bisa dilihat di sini ya. Jadi antara fluoresen, fosforesen ya tentunya itu suatu istilah yang beda ya. Nah, ini adalah gambarannya, perbedaannya ya. Dan ini adalah gambaran tadi silika ya, bagaimana ikatan SiO2 ya, fase diam silika. Nah, ini ada ikatannya di situ. Kemudian ini juga sama ya dengan tadi. Jadi ini adalah gambaran struktur ataupun ikatan dari silika plat fase diam ya. Nah, kalau di HPLC kan juga kemarin sudah kita lihat fase diamnya itu berupa kolom yang punya pori-pori ya. Nah, punya pori-pori, punya diameter particle size-nya ya yang kecil. Kemudian kalau dibandingkan dengan rambut ya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, rambut itu 60 mikrometer ya. Nah, sementara partikel analytical itu ya lebih kecil lagi ya. Kemudian ini pemisahan kromatografi ya tentunya melibatkan berbagai macam interaksi dan energi yang digunakan ya. Kemudian ini adalah gambaran dari proses pemisahan dengan TLC ya. Nah, sehingga adanya fase gerak ya dia akan membuat analit itu terpisah ya. Nah, kemudian tentunya sistem TLC itu ada fase normal ya, ketika fase diamnya itu lebih polar ya dibanding fase geraknya. Demikian sebaliknya, kalau fase diamnya lebih non-polar dibandingkan fase gerak, maka dia sistem terbalik ya. Kalau fase normal itu fase diamnya berupa silika pada umumnya ya, fase geraknya itu adalah non-polar yang pelarut organik. Kalau fase terbalik, fase diamnya ya bisa parafin ya. Kemudian fase geraknya yang water base ya. Ini adalah kurang lebih gambaran dari pemilihan dari fase diam ya. Berbagai macam fase diam, silika gel adalah salah satunya karena ini memang all classes of compound. Jadi hampir semua senyawa itu ya bisa menggunakan silika gel. Tapi ada juga ya senyawa-senyawa yang khusus seperti yang ada di tabel ini, ya tentunya bisa menggunakan fase diam yang lain, ya entah itu aluminium, oxide ya atau amino ataupun yang lainnya ya. Jadi berbagai macam dilihat apa yang ingin dipisahkan. Nah, kemudian ya ini adalah gambaran bagaimana mendeteksi senyawa berkromofor ya. Tadi kita sudah lihat di situ ada fluoresen, ada fosforescence ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran fluoresen di 254 ya. Hijau ya. Kemudian ada juga fluoresen yang lain ya. Nah, dia menyerap cahaya. Ketika suatu cahaya ditembakkan tentunya ada yang diserap, ada yang tereksitasi ya sehingga muncul warna ya. Kemudian gimana menotolkan sampel secara manual ya? Tentunya sampel itu ya sebaiknya ditotolkan dalam jumlah sekecil mungkin ya, sekitar 0,5 mikroliter ya. Nah, karena pada jumlah yang kecil ini dia masih reproducible ya dari larutan yang pekat. Kemudian kalau misalnya penotolan sampelnya lebih besar, maka harus
ditunggu dulu ya sampai totolan sebelumnya itu kering, baru dia ditotolkan kembali. Nah, jarak spot juga harus diperhatikan, setidaknya paling dekat itu 1 cm ya, agar nanti tidak mengganggu pemisahan ataupun bahkan berekor ataupun gangguan yang lainnya ya. Nah, kira-kira kalau eluen ya, eluen yang kita gunakan untuk fase gerak itu berapa kali sih kita gunakan ya ketika kita sudah kembangkan ya? Bisakah digunakan berulang-ulang? Bagaimana yang terbaik? Nah, setelah kita lihat ternyata perbandingan ya, kalau digunakan 17 hari yang lalu ya, maka pemisahannya bisa kita lihat seperti gambar yang ini ya. Nah, yang kiri itu jadi pemisahannya kurang baik, menumpuk dia sepertinya ya. Tapi ketika solvennya itu fresh ya, maka pemisahannya akan lebih baik di situ. Dari awal ya sampai akhir, di bagian awal dan batas bawah dan batas atas itu terjadi pemisahan yang baik, tidak menumpuk seperti ketika dia tidak fresh ya. Demikian juga kalau kita lihat ini kita running ya. Kalau kita ulang-ulang ya. Running pertama yang gambar kiri ini dia pemisahannya sampai atas. Semakin running yang berikutnya pemisahannya ya semakin ke bawah ya. Dengan perbandingan yang sama ya. Artinya di sini sebaiknya ya digunakan pelarut yang fresh dibandingkan dengan pelarut yang sudah dibuat lama, dan juga sebaiknya ya multiple use solvent pelarutnya digunakan berulang. Nah, sebaiknya ya jangan menggunakan ataupun menggunakan kembali pelarut yang sudah digunakan. Jadi masih baru gitu ya. Kemudian ini aplikasi penotolan tadi ya, kalau misalnya lebih besar sampel yang ingin ditotolkan maka dikeringkan dulu ya. Dan ini ada juga penotolan itu yang menggunakan auto sampler ya. Jadi ada automatic TLC plate sampler. Jadi dia otomatis menggunakan alat. Jadi bisa diukur berapa volume yang ingin ditotolkan ya. Jadi mengurangi ya kesalahan human error lah seperti itu. Nah, juga ada terkait dengan pre-wash ya. Jadi ada plat TLC ini di pre-wash dengan metanol. Nah, kita lihat gimana. Ya, ada juga ini pencucian layer ya, pre-wash ya. Nah, ini kalau yang dia tidak di pre-wash ya, jadi lebih buram gitu. Ketika dia pre-wash dia dengan metanol dia lebih cerah gitu ya gambarannya. Oke, kemudian mana yang lebih baik ya kita lihat nih ada kita lihat ya antara spray ataupun kontak teknik. Jadi ada berbagai macam juga ini tekniknya ya. Ada yang kontak ya, ada juga yang di spray. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kontak itu dia akan jadi seperti bulat ya. Kemudian kalau di spray ini dia seperti panjang-panjang di sini seperti pita ya. Nah, mana yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, di sini ada dua jenis ya, ada yang bentuk band ya, ada juga yang spot. Nah, kalau kita lihat di situ yang aplikasi band ini yang bentuk pita itu ya dia bisa mengimprove pemisahan ya, khususnya yang sampel yang volumenya besar. Nah, kalau sampel volumenya besar ya dengan band ini akan lebih baik ya pemisahannya ya. Nah, kita bisa lihat di gambaran ini ketika dia spot masih ada tailing ataupun gabungan di kaki gunungnya ya. Kalau dia band ya dia mulai lebih tajam kan ya pemisahannya. Dasar gunungnya itu lebih jelas pemisahannya gitu ya. Jadi ini sangat baik sekali untuk yang band, terutama untuk volume sampel yang besar. Nah, kemudian ini adalah beberapa keuntungan menggunakan band itu atau pita ya, dibandingkan dengan yang spot ataupun titik ya. Bisa kita lihat di sini. Tentunya untuk yang lebih besar ya senyawanya ya. Nah, ini lebih baik resolusinya kayak gitu. Kemudian yang volumenya lebih besar ya, lebih teliti ya.
Lebih baik ketika menggunakan yang pita, ini salah satunya. Kemudian ini adalah gambaran TLC kromatografi ya, dengan 2 komponen campuran ya. Nah, maka dia nanti akan terpisah. Yang awalnya di sini bisa kita lihat ya. Ya, terpisah komponen A dan komponen B-nya mengikuti gerakan pelarut ya. Nah, tentunya siapa yang terpisah duluan ya, tergantung kepolarannya ya. Nah, yang misalnya kalau fase diamnya itu adalah polar ya, senyawa pelarutnya non polar, ya tentunya yang senyawa lebih polar akan lebih lama ya untuk terpisahkan atau dia terjerap. Jadi dia lebih lama, lebih belakangan terpisahkan karena dia terikat oleh fase diam. Nah, sebaliknya kalau misalnya analitnya itu berbeda kepolaran dari fase diam ya, ataupun dia semakin mirip dengan fase gerak ya, tentunya dia akan terpisah lebih dulu ya. Oke, ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan menguapkan ya. Jadi penting juga untuk menguapkan dari fase diam ya, kemudian melakukan pengembangan ya, pengembangan dari plat ya. Ya, sehingga harapannya didapatkan nanti RF yang baik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung RF ya tentunya kalian bisa menghitung jarak dari titik awal sehingga titik pemisahan dia ya, titik analit dari awal ya dibandingkan dengan jarak total pergerakan pelarut ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya berarti yang komponen A ini adalah jarak DA ya dibagi dengan DS, demikian juga komponen B jarak DB dibagi dengan DS ya. Jadi kalau bisa ya di sini RF-nya itu hingga 2 desimal ya. Nah, ketelitiannya hingga 2 desimal. Ini ada berbagai macam lah aplikasi ya penggunaan KLT ya. Ada yang standarnya ya dipisah ABC, ada yang dicampur ya. Ada yang dia tidak diketahui, sesuatu senyawa tidak diketahui, kemudian ditambahkan dengan standar-standar gitu dibandingkan kemudian. Nah, contohnya seperti ini bisa masing-masing ya ABC kemudian dielusi ataupun ada campuran standar ABC kemudian dielusi dia akan terpisah seperti ini. Nah, ataupun kita totolkan juga suatu senyawa yang tidak diketahui. Nah, kemudian kita lihat gitu dari segi pemisahannya, ya, ternyata di sini yang warna abu-abu mirip ya berarti mengandung suatu senyawa sesuai dengan standarnya tersebut gitu ya. Ini adalah berbagai macam contoh aplikasi ya campuran standar dan juga ada senyawa yang tidak diketahui di situ. Bisa dipisah, bisa dicampur bersamaan ya. Nah, ini adalah proses pemisahan yang tadi udah kita lihat ya. Kemudian bisa juga ini kromatogram, hasil kromatografi dari flavonoid ataupun dari berbagai macam ekstrak ya, rutin misalnya ya, dan senyawa-senyawa yang lain. Kemudian di sini juga ada standar ya. Nah, di sini ada standar, kemudian di sini ada ekstrak, ada ekstrak, ada ekstrak. Nah, maka kita bisa lihat di situ. Nah, kira-kira ekstrak itu mengandung apa gitu. Maka dilihat, oh ternyata dia sama dengan standarnya, RF-nya. Demikian juga yang ini ada standar, berarti dia mengandung senyawa yang ada sesuai dengan standar tersebut ya. Nah, misalnya ada rutin ya, berarti senyawa itu ada rutin karena standarnya di situ rutin. Ataupun quercetin ya, karena dia menunjukkan adanya quercetin. Nah, maka bisa dilihat nih di ekstrak hiperisi ini dia mengandung apa? Nah, misalnya mengandung
quercetin, sementara di ekstrak yang lain ya mengandung rutin karena ada standar di situ ya. Kemudian kalau dilanjutkan ya, densitogramnya juga bisa dilihat ya dengan bantuan alat densitometer ya, kemudian bisa diukur kadarnya ya. Ini sama seperti tadi ya. Oke, ini. Ini salah satu deteksi ya, ada juga yang disemprot ya. Kadang ada yang tidak tampak hasilnya ya, maka dibantu dengan penyemprotan dengan reagen-reagen tertentu ya. Nah, kemudian ya ini adalah contoh ya teknologi dari TLC. Ya, kalau untuk kepentingan preparatif ya ada preparatif layer chromatografi, kalau untuk kepentingan analisis ada TLC, ada HPTLC, bahkan ada lagi yang namanya ultra thin layer chromatografi ya. Jadi ada UTLC. Itu adalah berbagai macam pengembangan dari TLC. Jadi ada HPTLC, ada UTLC ya. Tentunya yang membedakan nanti ya adalah grade ya, grade kualitas TLC itu dari particle size distribution-nya ya. Nah, kalau klasik TLC kita bisa lihat ini partikel distribusinya sekian ya. Kalau HPTLC lebih kecil lagi, kemudian semakin UTLC ya. Nah, di sini belum ya. Not comparable ya, jadi belum bisa dibandingkan ya. Nah, ini adalah modern dari thin layer chromatografi HPTLC. Bisa dilihat di layar ini ya. Tentunya lebih akurat, ya, presisi. Kemudian dia sudah punya instrumentasi ya. Lebih cepat dan sebagainya. Jadi memiliki keuntungan-keuntungan gitu. Jadi kita mengenal pengembangan TLC ternyata ada HPTLC ya, ada ultra thin, UTLC dan sebagainya ya. Di mana fitur-fiturnya juga kalau UTLC ini tentu lebih cepat lagi gitu misalnya. Kemudian volume sampelnya lebih rendah misalnya kalau UTLC ini ya. Kemudian sensitivitas analisisnya ya lebih bagus misalnya ya. Nah, jadi aplikasinya juga bisa untuk penemuan obat ya dan sebagainya. Jadi ini adalah pengembangan dari metode TLC ya. Ini tadi sudah dibandingkan ya antara HPTLC dengan TLC. Ini sama juga aplikasi ya misalnya HPTLC di dalam herbal ya mengidentifikasi ginkgo. Nah, dengan suatu standar rutin misalnya di nomor 8 ini ada standar ya. Sementara nomor 1 sampai 7, 9 sampai 17 itu adalah sampel yang dielusi. Nah, ternyata di situ bisa kita lihat hampir semuanya mengandung rutin ya karena RF-nya, spotnya, warnanya ya tampak segaris dan sama dengan standar rutin ya yang tengah-tengah yang nomor 8 itu. Berarti ginkgo mengandung rutin gitu. Oke, ternyata juga ini semua ya ada pengaruh gitu ya. Jadi ini dipengaruhi juga oleh kelembaban ya. Kalau kita lihat kelembabannya makin tinggi, ya bisa kita lihat bagaimana pemisahannya ya. Nah, di situ bisa kita lihat di sini bagaimana pola pemisahan ketika dibandingkan dengan kelembaban yang semakin tinggi ataupun yang semakin rendah ya, ternyata ada pengaruhnya ya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran HPTLC ya. Kemudian silahkan nanti ada sedikit soal post-test mungkin untuk menambah latihan ya untuk TLC ini. Nanti saya akan coba
posting di Google Classroom-nya ya. Silahkan bisa dilihat di Google Classroom-nya untuk post-testnya ya. Kemudian untuk ini ya, tolong tadi 2 jurnal yang sudah dipaparkan. Jurnal yang pertama ada Sinarizin ya, dan juga dimenhidrinat ya. Satu lagi ada bromhexin ya, dan dexchlorpheniramine muriat ya. Silahkan bisa di-download. Kemudian silahkan bisa di resume jurnal tersebut ya. Mulai dari abstraknya, kemudian bagaimana isi dan pembahasannya sampai ke kesimpulannya, silahkan agar lebih mendalami lagi ya jurnal yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian juga boleh dijabarkan kembali dari jurnal tersebut ya, dijelaskan terkait dengan metode yang digunakan ya, HPTLC ataupun yang lain ya, bisa dijelaskan nanti di tugasnya ya. Nanti akan saya siapkan tempat mengumpulkannya ya. Jadi ada 2 ya. Ada menjabarkan 2 jurnal tadi, kemudian juga ada post-test yang nanti soalnya akan saya share di Google Classroom ya. Oke, mungkin sudah jelas ya untuk informasi tugasnya ya, Trianisa ya, mewakili. Maaf Pak, tadi itu suara Bapak sepertinya putus Pak. Oh, putus kan? Ya, Iya. tapi tayangan tadi sampai akhir bisa nampak ya. Iya, nampak Pak kalau untuk tayangan. Ya, jadi yang pertama ya, silahkan bisa di-download jurnal penelitian tadi yang ada 2 itu. Ya. Kemudian bisa nanti di-download, kemudian diresum, dijabarkan ya dengan referensi-referensi yang lain, misalnya bisa menggunakan tambahan referensi yang lain ya. Silakan bisa dijabarkan lah intinya. Diresum jurnal tersebut dari awal, kemudian bagaimana metode penelitiannya sampai kepada hasil pembahasan dan kesimpulannya. Ada 2 jurnal tadi ya. Kemudian yang kedua adalah ada soal post-test nanti yang bisa dikerjakan. Tapi soalnya belum saya tampilkan, nanti saya akan kirimkan sekarang di Google Classroom-nya gitu. Itu ya, Trianisa ya. Baik Pak. Oke. Saya izin bertanya Pak, untuk tugasnya apakah ditulis tangan seperti kemarin Pak? Bebas ya, bebas. Silakan. Silakan mau ditulis tangan boleh ya, lebih baik ya. Agar lebih otentik, boleh bebas. Mau ditulis tangan boleh, mau diketik di Word atau di PowerPoint boleh. Oke ya, mungkin demikian ya. Karena mungkin ada yang jadwal lanjut, karena sudah pukul 2. Mohon maaf atas kendala teknis, ya, keluar masuk dari room ya, sehingga mengganggu. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke, ditunggu tugasnya nanti di Google Classroom.